Sama-sama kita niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para sesepuh, para habaib, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat wabil khusus. Hadir di sini ada orang tua kita Al Habib Ali bin Yahya, Al Habib Ahmad bin Yahya. Juga hadir di sini ada orang tua kita Kiai Haji Ahmad Badawi. Tidak lupa pula guru kita pimpinan Rubat daripada Al-Baha Kiai Haji Kamal, juga sahibul bait, sahibul majlis al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Alfan Nasuha, dan semuanya para asatid, para habaib, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah setelah sekian bulan kita tidak bertemu, terakhir sebelum Ramadan ya, arba' syuhur, kurang lebih 4 bulan. Ini kalau sekolah libur panjang ini namanya, hampir bubar sekolahannya. 4 bulan. Harusnya bulan lalu, bahkan 2 bulan lalu harusnya kita sudah mulai, tapi memang karena Al-Faqir ya, bersama ibunda tercinta, begitu juga bersama Kiai Kamal, bersama Kiai Alfan, kami bersama rombongan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Berkat doa antum semua, Allah berikan keselamatan dan keamanan sampai pulang ke tanah air, alhamdulillah. Nah, sebelum saya mulai ngaji, saya jadi teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ghafarallahu lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Allah Ta'ala akan mengampuni orang yang haji. Ya Allah, kok yang haji doang ya Allah? Ya Rasulullah,
Yang nggak haji bagaimana ya Rasulullah? Kan nggak semuanya mampu haji. Kata Rasulullah, bukan cuma yang haji aja yang diampuni oleh Allah, waliman istaghfara lahul haj, dan orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang yang haji. Jadi bukan hanya yang haji yang diampuni oleh Allah, yang dapat ampunan maghfirah Allah, tapi termasuk orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang ya yang pergi haji. Makanya saya ingat dulu zaman saya kuliah di Al-Ahqaf University, ya, saya juniornya Kiai Kamal, beliau senior saya di kampus. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ketika kami kuliah dulu Pak Bu, itu kalau ada mahasiswa yang pergi haji, walaupun mahasiswa tingkat awal-awal, itu masyaikh-masyaikh yang di kelas, ini masyaikh-masyaikh ini bukan kaleng-kaleng kalau bahasa anak sekarang, bukan kaleng-kaleng. Syekhuna Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan Allamah, muftinya di kota ulama. Masyaikhnya termasuk Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, Mufti Tarim. Syekhuna Al-Allamah Abdurrahman As-Saqqaf, Mufti Sewun. Ini masyaikhnya ulama-ulama top yang ngajar di kelas, mufti-mufti. Tapi kalau ada santrinya, mahasiswanya yang pergi haji, biasanya kan kalau pergi haji absen tuh 4 bulan 5 bulan absen. Di absen ditulisnya Hamzah. Hamzah itu izin, berarti izin. Hamzah izin. Begitu tahu-tahu di absen, masuk ditanya, ente dari mana 5 bulan izin? Haji Syekh. Masya Allah, masya Allah, kayak dapat hadiah beliau. Ente baca Fatihah dulu, baca doa dulu, mohonkan ampun untuk saya dan semua yang ada di kelas ini, saudara. Ini padahal gurunya, ini santrinya, cuman gara-gara baru pulang haji, itu sampai gurunya berhenti dulu sebentar, minta supaya muridnya baca doa, minta supaya muridnya bacakan istighfar, supaya semua yang ada di situ termasuk beliaunya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan cuma 1-2 syekh, hampir semua kelas seperti itu, hampir di semua kelas. Bahkan kalau di kota Tarim itu sampai di jalan-jalan, kalau ada orang baru pulang haji ketemu sama siapa nih yang dia kenal di tengah jalan, ente dari mana baru pulang haji? Masya Allah, di pasar lagi di tengah jalan, berhenti dulu, ente doa dulu buat anak, doa dulu buat anak. Saking pengen ngamalin hadisnya baginda Nabi besar Muhammad, saking pengen kecipratan fadilah ghufran, maghfirah minallah Subhanahu wa ta'ala. Ghufran nih ampunan maksudnya, bukan papa ghufran ya, ghufran ampunan maksudnya, bukan makoli bukan. Bahkan di dalam Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki alaihi ridwanullah itu punya kitab judulnya Al-Hajju Fadail wa Ahkam. Itu di situ beliau ngutip satu riwayat, kalau tidak saya salah ingat, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Itu orang yang baru pulang haji masih punya doa pamungkas. Doa pamungkas masih dia punya, mulai dari 10 Dzulhijjah tuh saat dia haji sampai Muharram, Safar, sampai 10 Rabiul Awal, 3 bulan doa pamungkasnya masih berlaku. Makanya kalau bahasa orang Betawi ya, itu orang baru pulang haji, masya Allah, kalau ketemu ini malaikatnya masih nempel. Padahal malaikat pencatat amal raqib atid kagak kemana-mana Bu, emang nempel terus. Cuman orang Betawi itu ngasih istilah, ini malaikatnya masih nempel nih, malaikatnya masih nempel. Saking apa? Itu bahasa majaz, bahasa kiasan. Saking doa-doanya masih dijabah oleh Allah Subhanahu. Makanya orang-orang yang ngerti, yang ahli ilmu, itu kalau ada orang kurang haji dikejar banget doanya itu, dikejar, doain ana, tolong doain ana. Nah, bukan kacang aja yang ditanyain. Kacang Arab mana kacang Arab? Tuh kacang Arab bukan beli di Mekah, beli di Tanah Abang, itu dibohongin ibu-ibu. Jarang belinya online itu. Habib Haidar Al-Haddad belinya online itu. Online itu kacang Arab. Yang betul-betul oleh-oleh yang sebenarnya adalah oleh-oleh doa. Itu yang mesti dikejar, itu yang mesti dicari. Makanya sebelum saya lanjutkan, saya mau baca Fatihah dulu. Kemudian habis itu kita minta Kiai Kamal. Habis itu kita minta Kiai Alfan. Ya ini Pak Haji. Kalau Haji Alfan, hajinya bukan satu, haji. Banyak deh hajinya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya, ini yang baru-baru pulang haji, kita memintakan doa. Ya, saya dulu yang doa, mudah-mudahan bukan karena sayanya. Kalau sayanya hamba yang kotor, hamba yang penuh dosa, tapi dengan keberkahan tanah suci, dengan keberkahan al-masyairil muqaddasah, tempat-tempat yang suci, dengan keberkahan Ka'bah, dengan keberkahan Masjidil Haram, dengan keberkahan Mina, dengan keberkahan Arafah, dengan keberkahan Muzdalifah al-Mash'aril Haram, dan dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama.
Mudah-mudahan semua nih jamaah Al-Baha semuanya bisa pergi haji, mudah-mudahan insyaallah. Bersama orang-orang yang dicintai, mudah-mudahan semuanya pergi haji. Pakai visa haji pergi hajinya semua, mudah-mudahan insyaallah. Dan mudah-mudahan semua jamaah Al-Baha yang punya dosa diampuni dosanya oleh Allah. Yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Penyakit zahir, penyakit batinnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah Al-Baha baik yang hadir atau yang berhalangan, yang punya hajat, hajatnya dikabul oleh Allah taala. Yang sedang sedih disenangkan hatinya oleh Allah taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa alamana wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kiai Kamal doakan buat jamaah doa. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلو وأعوذ شأن شأن ظاهرا باطنا دافعة كل شر جالبة لكل خير لأن الحمد شيخنا ونقضي جميع حاجتنا وحاجة المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن نطلع أعمارنا في طاعة الله وأن الله يغفر لنا الذنوب ويسترنا العيوب ويسهل علينا كل المطلوب مطالب الدنيا بالميسر وعطيب الآخر بالمغفرة أن يبلغنا حج بيت الله الحرام وأزر قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمر على هدينيه وعلى كل صالح لحظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. الفاتحة لحضرة المصطفى محمد والسلام على جميع إخوانه من المسلمين والأرض والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمن وجميع المقربين وزوجهم زيدنا الحبيب بكر بن عبد الله آمين. أن الله يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا والله وقت حاجاتنا وحاجاتهم وسائر أمورنا وأمورهم واشف أمراضنا وأمراضهم وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك لكل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وعلى أن الله يجعل لنا حجا مبرور سعيا مشكور وذنبا مغفور وتجارة لن تبور ويجعل الله لنا من أهل الصلاة والقرآن والخير والعلم والخدمة برا لوالدي من في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan digabul, diijabah oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saat ini kita baru masuk tahun baru Islam 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Bicara tahun baru Hijriah, maka tidak bisa lepas dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara soal hijrah, maka semangat hijrah adalah semangat untuk berubah kepada yang lebih baik. Itu spirit hijrah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasulullah, orang yang betul-betul hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu spirit hijrah. Jadi spirit hijrah itu adalah spirit bagaimana berubah menjadi yang lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, berarti dia orang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung insyaallah. Man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama kemarin enggak ada perubahan, segitu-segitu aja, enggak ada peningkatan, segitu-segitu aja, padahal mati semakin dekat. Padahal umurnya semakin berkurang, tapi nggak ada perubahan, begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan. Ibadahnya nggak nambah, ilmunya nggak nambah, zikirnya nggak nambah, perbuatan baiknya kepada sesama orang nggak nambah, manfaatnya kepada orang lain nggak nambah, segitu-segitu aja. Man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun. Siapa yang hari ininya sama seperti kemarin nggak ada peningkatan, fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang yang rugi. Na'udzubillah min. Kalau hari ini sama seperti kemarin saja rugi, nggak ada peningkatan, apalagi man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, turun, bukannya naik malah turun, nurun.
maka saudara fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat hijrah adalah semangat perubahan. Semangat hijrah adalah semangat untuk lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, insya. Makanya di awal tahun baru hijrah ini Bapak Ibu sekalian, saya lihat saat ini ada beberapa maksiat, penyakit masyarakat yang betul-betul beredar di tengah masyarakat, yang dengan semangat tahun baru Islam ini kita harus ajak bagaimana caranya masyarakat meninggalkan penyakit-penyakit masyarakat ini, saudara. Penyakit masyarakat ada banyak, tapi di antara sekian banyak penyakit masyarakat, saya perhatikan ya saat ini, di antara yang paling merebak, di antara yang paling banyak saat ini setidak-tidaknya ada 4, saudara. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, riba. Riba. Sekarang orang anggap riba seolah-olah seperti biasa. Riba ada macam-macam Pak jenisnya. Di antara bentuk riba, riba qard, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, segala bentuk pinjaman yang dari awal disyaratkan mengembalikannya harus lebih. Minjem 100.000 dengan syarat mengembalikannya 150.000. Kalau bulan ini nggak selesai, ya kalau sebulan nggak selesai, bulan depannya nambah lagi sekian persen, nambah lagi, terus berkembang. Riba. Ini salah satu penyakit di tengah masyarakat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya jadi teringat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa fihim illa wa ya'kulur riba. Wa in lam ya'kulhu fayusibuhu ghubaruh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman riba merajalela di mana-mana. Riba merajalela di mana-mana. Di mana-mana orang makan riba. Bahkan sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau dulu orang mau melakukan riba, main bunga dan lain sebagainya itu mesti ke bank dulu. Kalau sekarang nggak, di kamar, cuma modal megang handphone. Padahal bukanya buka YouTube, pengennya lihat pengajian, tahu-tahu iklannya pinjaman online, pinjol. Banyak yang begitu, banyak yang begitu. Pengennya buka qosidahan, iklannya pinjol. Ada kami lah, apalagi aku laku bukannya dagang, apalagi banyak betul, dana izi segala macam. Saya sampai inget bu Pak, waktu itu anak saya Abu Bakar umur masih 4 tahun, doain biar jadi orang soleh insya Allah, dan semua anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang soleh. Waktu itu anak saya umur masih 4 tahun. Anak saya nih nggak boleh buka HP sendiri, kalau buka HP harus di depan ibunya atau di depan pengasuhnya. Karena bahaya, anak kecil itu kalau buka HP sendiri bahaya, ngerembet kemana-mana bu. Awalnya bukanya lagu anak kecil, ujung-ujungnya lagunya lain lagi ceritanya saudara. Karena yang namanya YouTube, yang namanya Instagram, apa-apa tuh ngerembet terus jalan, apalagi yang short dan lain sebagainya. Nah anak saya ini selalu kalau buka nggak pernah macam-macam, buka sholawatan, kadang-kadang lihat video abahnya, kadang-kadang lihat video kakeknya, kadang-kadang lihat kartun, terkontrol. Kalaupun lihat HP terkontrol. Tapi memang meskipun yang dilihat video-video yang bagus, tapi iklannya nggak bisa dikontrol. Kadang nyeletuk Habib sih nggak pakai YouTube Premium, jadinya ada iklan deh. Iklannya nggak bisa dikontrol. Iklannya macam-macam, termasuk iklan-iklan pinjaman online yang riba. Akhirnya pernah suatu saat ibu saya, waktu anak saya sunat, umurnya 4 tahunan kurang lebih, ketika disunat anak saya 4 tahunan lah kurang lebih. Ibu saya Umi Fadilah, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat ya, ibu saya ngomong sama anak saya, Abu Bakar kan disunat, Abu Bakar mau kado apa? Wah, anak saya pinter jawabnya, kayak bapaknya saudara, jawabnya pinter, nggak nanggung-nanggung mitanya, mau PS5 aja jidah. Mau PS5 harganya berapa tuh? 10 juta jidah. Wah mahal banget kata ibu saya. Jangan, kalau 10 juta jidah kagak ada duit segitu. Saat itu ibu anak ngomong begitu, nggak ada duit segitu. Nggak usah bingung jidah, pinjam di ada kami aja bisa sampai 20 juta. Ini anak kecil bu, umur 4 tahun, belum ada dosa, masih suci.
tapi di alam sadarnya sudah ditanamkan tanpa dia sadar, seolah-olah yang namanya riba itu biasa, yang namanya riba itu wajar, yang namanya riba itu gak ada masalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. La ilaha illallah. Kata Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini pesan buat orang-orang yang beriman. Kalau Anda di hatinya udah enggak ada iman, skip aja. Ini cuma pesan buat orang-orang yang beriman. Apa kata Allah taala? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan itu riba. Fa in lam taf'alu, kalau sudah diperintahkan untuk meninggalkan riba, kamu tetap melakukan riba, tetap makan bunga dan lain sebagainya, melakukan berbagai macam praktek daripada riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli, maka siap-siap ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Habib kok serem banget ngomongnya. Ya, saya harus sampaikan ini saudara, saya harus sampaikan. Jangan sampai agama kita hancur tanpa kita rasakan. Jangan kita pengen berharap jadi hamba yang dirahmati oleh Allah, malah berbalik gara-gara maksiat yang kita lakukan, maksiat riba, malah jadi hamba yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan ini bukan Hanif Al-Attas, tapi yang mengatakan ini Al-Qur'an, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak jamaah Al-Baha, kira-kira kalau ada orang hamba ditantang perang sama Allah, kira-kira hancur atau tidak? Hancur atau tidak? Saya jadi teringat satu kisah, ya, Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu, gurunya Imam Syafi'i. Saya sering sampaikan kisah ini di berbagai tempat karena luar biasa. Ya, suatu saat Imam Malik bin Anas ditanya oleh seseorang. Seseorang ini yang menanya kepada Imam Malik, ya, dia melihat seorang yang mabok. Ketika melihat seorang yang mabok dan maboknya begitu parah, orang ini berkeyakinan bahwasanya dosa paling besar itu mabok. Gak ada dosa yang lebih besar dari mabok. Dia berkeyakinan demikian. Karena dia berkeyakinan demikian, saking yakinnya sampai-sampai dia mengatakan apa? Andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, maka istri saya ceraikan. Itu ta'lid. Dia ngomong seperti itu tuh. Andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, maka istri saya ceraikan. Mabok maksudnya minum-minuman keras, minum khamr. Saking dia yakin dosa paling top mabok, minum-minuman khamr. Nah, begitu selesai dia ngomong begitu, dia baru bingung, ya Allah, ini bini saya jatuh cerai apa kagak nih? Nah, berarti kalau ada dosa yang lebih gede dari minuman keras, berarti bininya jatuh cerai. Tapi kalau nggak ada dosa yang lebih gede dari minuman keras, berarti bininya tidak jatuh cerai, karena sesuai. Setelah ngomong baru mikir, nyesal akhirnya. Makanya ngomong dulu baru mikir. Mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Itu jadiin prinsip hidup tuh. Jadiin prinsip dulu. Bikin status. Ngomong dulu, mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru. Kalau ngomong dulu baru mikir, ujung-ujungnya nyesal. Udah ngomong baru nyesal. Ya Allah, tuh istri saya jatuh cerai apa kagak ya? Datanglah ke Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Wahai Imam Malik, saya ngomong kalau ada dosa yang lebih gede dari mabok, istri saya jatuh cerai. Dia ngomong begitu. Wahai Imam Malik, istri saya jatuh cerai apa enggak? Karena saya yakin gak ada dosa yang lebih gede dari mabok. Kata Imam Malik, tunggu dulu, saya nggak bisa langsung jawab. Beliau nyuruh balik lagi di kemudian hari. Imam Malik buka dulu, dicari dulu jawabannya Imam Malik. Kemudian datang lagi, berapa saat kemudian, kata Imam Malik belum ketemu jawabannya, dicari Imam Malik. Datang lagi berapa saat kemudian, baru kata Imam Malik, istri kamu jatuh cerai. Kenapa? Kok bisa? Apakah ada dosa yang lebih gede dari mabok? Kata Imam Malik, saya sudah buka Al-Quran, saya teliti satu-satu ayatnya. Saya buka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata saya nggak menemukan dosa yang lebih besar dari riba. Kenapa nggak ada dosa lebih besar dari riba? Karena dosa riba itu ditantang perang sama Allah. Apa siksaan yang lebih berat daripada ditantang perang oleh Sang Pencipta? Kata Imam Malik, nggak ada dosa yang lebih dari riba. Berarti ada dosa yang lebih gede dari mabok. Berarti istri ente jatuh cerai.
Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati Habib, nanti kalau saya nggak bisa melakukan pinjaman online atau bank keliling bagaimana Habib? Ya nanti saya susah, saya nggak pernah dengar ada orang jatuh miskin gara-gara ninggalin riba, nggak ada. Yang jatuh miskin gara-gara kelilit bunga banyak. Yang jatuh miskin bangkrut usaha udah bagus nih, tahu-tahu tamak rakus, pengen lebih gede tapi lewat jalan pintas, akhirnya ngambillah pinjaman yang ada bunga-bunganya, yang ada ribanya saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kelilit bunga sampai bangkrut, banyak yang begitu. Tapi saya tidak pernah menemukan satu orang pun jatuh miskin gara-gara meninggalkan riba, nggak ada. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah, Allah Ta'ala memurkai riba. Allah murkai itu harta kalau dari riba dihabisin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaupun kelihatannya banyak, nggak ada keberkahannya ikhwan. Wa yurbis sadaqat, tapi sesuatu yang dari sedekah atau yang disedekahkan yurbi ayyazid, selalu ditambah oleh Allah Subhanahu. Makanya hati-hati Pak Bu, hati-hati, ini kelihatannya urusan sepele tapi besar, jangan main-main saudara. Nah, makanya juga orang-orang kaya muslimin ya, jangan pelit meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Orang-orang kaya muslimin ya, ibadahnya orang kaya itu bukan cuma sholat, ibadahnya orang kaya bukan cuma zikir, ibadahnya orang kaya membantu sesama muslim. Itu penting, bantu ya ikhwan. Makanya pahala ngebantuin orang minjemin uang itu lebih gede daripada pahala sedekah. Kenapa? Karena kalau orang yang minjem itu udah pasti kepepet, butuh. Tapi kalau sedekah itu yang kita kasih belum tentu lagi kepepet. Tapi kalau orang minjem udah pasti kepepet dia, pahalanya besar minjemkan orang. Tapi juga yang minjem sadar diri, jangan begitu minjem ditagih galakan dia. Banyak yang begitu. Hati-hati, utang tanggung jawab di hadapan Allah. Jangankan kita yang amalnya biasa-biasa saja, yang syahid sekalipun, kalau ada utang itu kegantung, pahalanya kegantung, derajat syahidnya kegantung gara-gara utang. Jangan main-main dengan hutang. Di sisi lain orang kaya umat Islam, orang yang mampu dituntut untuk membantu mereka yang kesulitan, bantu, yang bisa dibantu, bantu. Tapi di sisi lain umat Islam juga jangan gampangin utang. Maka kembali ke pembahasan kita, saya sedih luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak orang yang ngentengin urusan riba, urusan pinjaman online, dianggap seolah-olah biasa, seolah-olah hal yang biasa riba itu. Bank keliling juga, hati-hati. Ayo, jangan sampai kita dapat murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana anak mau nurut dikasih duit haram? Bagaimana rumah tangga mau nikmat isinya ada duit haram? Bagaimana hidup mau tenang kalau Allah udah nyatakan dimurkai oleh Allah? Saya lihat banyak orang, saya kenal beberapa pengusaha yang berusaha melepaskan dirinya dari jeratan riba. Apa yang terjadi? Ya, habis itu dia mendapatkan ketenangan hidupnya saudara. Sebelumnya sumpah, sebelumnya sulit, sebelumnya susah, begitu dia bisa melepaskan diri dari jeratan riba, walaupun mungkin usahanya nggak sebesar ekspektasi yang diinginkan, tapi hidupnya tenang, nikmat, sejahtera. Kenapa? Wa yurbis sadaqat, karena janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berikan keberkahan ya ikhwan. Tapi meskipun banyak, meskipun besar, saya kenal beberapa orang pengusaha yang besar luar biasa, perusahaan-perusahaannya besar, pabrik-pabriknya besar, kantor-kantornya besar, tapi utang bunganya besar juga. Setiap hari nggak bisa tidur mikirkan utang bunga sudah. Nggak ada ketenangan hidupnya. Orang kalau udah diperangi sama Allah Ta'ala nggak ada keterangan hidupnya. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Siap tinggalkan riba? Insya siap tinggalkan riba. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Amin ya rabbal. Yang kedua, di antara maksiat yang saat ini banyak dari masyarakat. Nah, tadi semangat dengan semangat hijrah, dengan semangat tahun baru Hijriah 1446 Hijriah, ayo kita ajak umat untuk tinggalkan riba. Yang kedua yang gak kalah pentingnya, ini kedua dan ketiga satu paket karena ayatnya jadi satu. Termasuk yang banyak saat ini di tengah-tengah umat, narkoba dan judi. Saya ingat waktu saya di penjara Bapak Ibu sekalian, di Bareskrim Mabes Polri,
ya. Itu saya dapat info dari para tahanan-tahanan, bahkan setelah saya cross check datanya ternyata benar. 50% lebih 50% lebih penjara yang ada di Indonesia, penjara-penjara ini semuanya overload. Semua penjara Indonesia hampir semuanya overload, udah melampaui muatan, batas muatan. Ya, kalau satu kamar harusnya diisi 7 orang, ini enggak, satu kamar di penjara tuh diisi bisa 15 orang, 20 orang, udah nggak layak, overload. Dan lebih dari 50% dari seluruh penjara di Indonesia itu rata-rata lebih dari 50% kasusnya adalah kasus narkoba, saudara. Sisanya baru kasus-kasus yang lain. Satu KUHP itu sisanya. Selebihnya kasus narkoba lebih dari 50%. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, saudara, yang rakyat, yang pejabat. Belum lama ada jenderal bintang 2, ketangkap urusan narkoba udah divonis. Baru lagi kasus ada kombes, saudara, ketangkap sama sabu 1 kilogram sama perempuan di kamar hotel, saudara. Orang kalau udah kena narkoba kehilangan akal, udah nggak kenal yang namanya rakyat, pejabat, yang namanya kaya, yang namanya miskin, namanya tua, muda, laki, perempuan, hancur gara-gara narkoba, saudara. Na'udzubillah min. Begitu juga yang kedua, judi. Ini judi, masya Allah. Kalau dulu Pak, bu, kalau dulu ya orang main judi mesti keluar rumah datang ke tempat bandar togel. Itu dulu. Sekarang judinya nyamperin ke rumah. Bahkan ustadz ikut dapat, saudara. Saya nih HP nggak pernah dipakai buat macem-macem, tapi dapat masuk iklan. Ayo mau pasang slot atau tidak? Lu gile, gue FPI ditawarin slot, saudara. Judinya yang nyamperin, bagaimana nggak banyak yang kegoda? Judi online, tua, muda, kecil, besar, santri, non santri, bahkan pejabat ikut kena, saudara. Kemarin PPATK mengeluarkan data, lebih dari 1000 anggota DPR dan DPRD terlibat judi online, saudara. Lebih dari 1000. Ya mungkin beliau-beliau mewakili rakyat dalam urusan menjudi, saudara. Mewakili rakyat dalam urusan menjudi. Lebih dari 1000 orang. Ini kemana-mana, masya Allah. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjutkan, ini kira-kira nih jam berapa nih? Udah mau jam 10. Lanjut apa jangan? Orang semangat, yang jawabnya lemas, jangan-jangan main judi online tuh. Lanjut apa jangan? Orang kompak, lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul. Takbir. Sallu ala nabi. Sengaja saya takbir biar jin-jin judi pada kabur semua, saudara. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala? Perhatikan baik-baik, semua yang hadir perhatikan baik-baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi ini panggilan untuk yang di hatinya ada iman. Yang di hatinya nggak ada iman, skip dulu. Ini khusus orang yang di hatinya ada iman kepada Allah. Kalau anda merasa di hati anda ada iman, yakin kepada Allah, maka anda harus wajib tunduk kepada arahan Allah Ta'ala ini, saudara. Apa kata Allah Ta'ala? Innamal khamru, sesungguhnya khamr. Perhatikan baik-baik, khamr itu adalah kullu muskirin, segala sesuatu yang menghilangkan akal, ya. Mau bentuknya cairan, mau bentuknya pil, mau bentuknya bubuk, mau bentuknya asap, saudara, segala yang menghilangkan akal itu disebut khamr. Mau miras, anggur merah, anggur putih, narkoba, narkotika, sabu-sabu, topi miring, tembakau gorila, sampai kecubung lagi, saudara. Sampai kecubung. Nah, orang katanya kalau mabuk pakai kecubung itu ngumpet di bawah
apa namanya di bawah meja, katanya ini yang tembok mau rubuh berasanya saudara, saking maboknya tuh. Semua yang menghilangkan akal disebut khamr. Dan kalau udah yang namanya khamr, nggak ada cerita dikit, nggak ada cerita banyak, mau dikit mau banyak haram. Ma askara, kata Rasulullah, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang sedikitnya membuat mabok, banyaknya membuat mabok, maka sedikitnya juga haram. Nggak ada peduli, mau dikit mau banyak haram, saudara. Khamr. Bahkan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menyebut khamr, miras ini khamr dengan segala jenis yang tadi saya sebutkan, itu dengan istilah ummul khaba'ith. Ummul khaba'ith, yang namanya minuman keras, narkoba itu biang segala kebejatan. Bu, mudah-mudahan anak cucu kita diselamatin dari narkoba. Bu, orang kalau ngebunuh belum tentu merkosa, orang merkosa belum tentu ngebunuh, orang ngebunuh belum tentu mencuri, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi orang kalau udah mabok, hilang akalnya, mencuri oke, merkosa oke, ngebunuh oke, apapun yang dilakukan. Kenapa? Hilang akal. Akal ini Allah kasih untuk bedakan mana baik mana buruk. Begitu dihilangkan itu akal, gak bisa bedakan mana baik mana buruk. Makanya dia disebut sebagai ummul khaba'ith, biang segala kebejatan. Na'udzubillah min, itu khamr. Kata Allah yang pertama, innamal khamru, sesungguhnya khamr. Wal maisiru, maisir ini artinya adalah judi, qimar. Wal maisiru, judi ya, baik yang online maupun yang offline, baik yang sedikit atau yang banyak, termasuk yang bentuknya mancing, saudara. Ada juga yang judi, saya nggak perlu jelaskan di sini, saya nggak perlu jelaskan. Taruhan bola apa lain sebagainya, yang pakai kartu, yang nggak pakai kartu, macam-macam bentuk judi. Nanti kapan-kapan kita bahas apa aja bentuk-bentuk judi, saudara. Biarin bandar judi mau ngamuk sekalian, saudara. Ya, wal maisir, kata Allah Ta'ala, wal maisir, dan judi, sesungguhnya khamar dan judi. Wal ansab, ansab ini bukan pakai P ya, kalau pakai P ansab, amplop itu, saudara. Pakai B, wal ansab. Ansab itu artinya sesuatu yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala, itu ansab ya, itu perbuatan syirik. Wal azlam, azlam ini artinya mengundi nasib dengan panah, itu juga salah satu bentuk perbuatan syirik yang sering dilakukan kaum jahiliyah. Na'udzubillah min. Nah, kata Imamul Baydawi alaihi ridwanullah dalam tafsir Baydawinya, sebenarnya di ayat ini yang Allah mau jelaskan khamr dan maisir, dua. Yang Allah mau jelaskan itu soal khamr dan soal judi. Tapi kenapa disebutkan juga ansab dan azlam, padahal khamr judi itu dosa besar tapi nggak syirik, kecuali kalau orang menghalalkan, kufur. Dia kalau orang melakukan yang namanya khamr diminum atau maisir judi dilakukan, itu dosa besar tapi nggak sampai syirik, nggak sampai murtad, tapi dosa besar. Sedangkan ansab dan azlam ini perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Kata Imam Baydawi alaihi ridwanullah, itu penyebutan ansab dan azlam sebetulnya bukan untuk dijelaskan hukumnya. Yang mau dijelaskan di sini hukumnya khamr dan judi. Tapi ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik disebutkan untuk menegaskan bahwasanya yang namanya khamr, yang namanya judi itu setara dengan perbuatan syirik kebejatannya, saudara. Itu tujuannya dalam Al-Quran. Saya mau tanya, jawab yang kompak, jawab yang kompak. Yang nggak jawab jangan-jangan udah kecanduan judi online. Jawab yang kompak. Kalau ada perbuatan Allah sejajarkan dengan perbuatan-perbuatan yang syirik, berarti buruk atau tidak? Buruk atau tidak? Buruk. Saya harus jelaskan ini karena dikit yang bicara soal ini, saudara. Yang bicara soal yang enak-enak udah banyak, biar saya bicara yang nggak enak, saudara. Karena yang namanya kalau kita bicara yang manis-manis terus ujung-ujungnya diabetes. Harus ada yang ngasih yang pahit, walaupun pahit tapi obat, insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah, apa itu yang namanya khamr dan maisir? Yang namanya khamr dan judi rijsun, Allah katakan kotor. Allah yang maha tahu menyebut ini adalah kotoran. Sesuatu kalau dikatakan kotor oleh Allah Ta'ala, jawab ya kompak, berarti baik atau buruk? Yang kedua tuh.
Yang ketiga kata Allah itu yang namanya judi dan yang namanya khamar min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Perbuatan setan. Orang ngakunya musuh sama setan, tapi yang dilakukan perbuatan setan. Sesuatu Allah sebut sebagai perbuatan setan. Sekali lagi, baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk, saudara. Yang keempat, Allah katakan fajtanibu, tinggalkan dong. Allah yang maha tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk buat kita. Nggak ada yang mengetahui kita melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah merintahkan kita untuk meninggalkan. Kalau ada sesuatu Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Sekali lagi jawab, berarti itu baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Kalau nggak bahaya Allah nggak nyuruh kita tinggalin, saudara. Kata Allah la'allakum tuflihun. Yang kelima tuh, kenapa kalian harus tinggalkan? Agar kalian beruntung, senang dunia akhirat. Artinya apa? Kalau kalian tidak tinggalkan, kalian tidak akan beruntung. Kalian akan buntung dunia akhirat, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi saya tanya, jawab yang kompak. Sesuatu Allah katakan kalau ditinggalkan beruntung, kalau dilakukan buntung. Berarti sesuatu tersebut baik atau buruk? Waduh. Sesuatu kata Allah harus ditinggalkan. Kalau ditinggalkan beruntung, kalau dilakukan sesuatu yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Berarti baik atau buruk sesuatu tersebut? Buruk. Jangan-jangan ada yang makan kecubung nih. Buruk. Kalau Allah udah perintahkan untuk tinggalkan, kalau beruntung. Berarti itu bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Itu ada udah berapa tadi tuh Allah sebutkan? 5. Udah 5 penekanan dalam ayat ini, saudara. Yang keenam, dilanjutkan lagi dalam ayatnya, ayat berikutnya. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan, Allah sebut ini sebagai alatnya setan. Setan menjadikan khamr dan judi sebagai alat untuk menanamkan al-adawa, permusuhan di antara kalian. Yang gara-gara judi berantem banyak atau tidak? Banyak. Kemarin tuh Ustadz Anda baca di berita ada satu perempuan ngebakar suaminya gara-gara capek ngelihat suaminya main judi online. Nah, polisi lagi yang ngebakar, polisi juga. Jadi dibakar istrinya, ngebakar suaminya gara-gara kesel ngelihat suaminya main judi online. Bu, tuh suami dibakar, wajar nggak bu? Astagfirullahaladzim. Serem nih orang sini deh. Dibakar wajar kiai? Wah kacau, kanibal ini. Yang ngebakar salah, ngebakar itu sah. Tapi ini sampai menimbulkan permusuhan. Suami istri pemain bakar-bakaran. Na'udzubillah min. Ini begitu ibu-ibu bilang ngebakar wajar nggak? Wajar. Bapak-bapak takut mukanya semua tuh. Waduh, ini gue kalau ketahuan kawin lagi kebakar ini gue urusannya. Masya Allah. Saya nggak nyangka ibu-ibu di sini. Sungguh terlalu. Luar biasa. Adawah, jawab yang jujur. Kampung sama kampung tawuran gara-gara mabok, banyak atau tidak? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah. Kata Allah Ta'ala, setan menjadikan khamar sebagai alat untuk mengadu domba. Adawah, permusuhan. Wal baghdha, dan saling benci. Sesama pemain judi nggak ada ceritanya cinta, pasti benci. Duitnya habis gara-gara temannya, saudara. Sesama pemabok, ujung-ujungnya benci, ujung-ujungnya saling pukul walaupun awalnya ngerangkul. Kebencian, permusuhan, saudara. Yang ketujuh tuh, wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Kata Allah Ta'ala, ini setan menjadikan khamr dan judi sebagai alat untuk menghalangi kalian dari zikir.
Saya tahu persis Pak Bu, saya pernah ngadapin itu para pecandu-pecandu narkoba, bahkan mantan pengedar. Saya pernah dakwah kepada mereka, saya pernah ngajar mereka ketika di penjara, saudara. Saya menghadapi mereka. Itu orang-orang yang kalau sudah kena kecanduan, saudara, jangankan mau zikir susah, mau sholat susah, nggak mau diajak sholat, saudara. Begitu juga orang kalau udah kena judi, makan yang haram, akhirnya asad sya'am abah, diajak sholat nggak mau, diajak zikir nggak mau. Syuf, ya, keenam, Allah jadikan ini sebagai alatnya setan untuk menanamkan kebencian, alatnya setan untuk menanamkan permusuhan. Yang ketujuh, alatnya setan untuk menjauhkan orang dari zikir. Yang kedelapan, yang kesembilan, alatnya setan untuk menjauhkan orang dari sholat. Jawab yang kompak sekali lagi. Allah mengatakan ini khamr dan maisir dan judi merupakan alat-alatan untuk menyesatkan manusia. Berarti jawab yang kompak, baik atau buruk, bahaya atau tidak. Terakhir apa kata Allah? Fahal antum muntahun, berhenti dong kata Allah, berhenti. Fahal antum muntahun, berhenti dong kata Allah Ta'ala, saudara. Sampai Allah yang maha pencipta, Allah yang nyiptain kita, Allah yang kasih kita nafas, Allah yang kasih jantung kita berdetak, Allah yang kasih darah kita mengalir, Allah yang kasih kita umur, Allah yang kasih kita sehat walafiat. Allah sampai bilang berhenti dong hambaku, berhenti. Saudara, andai kata ada satu larangan dari Allah tanpa Allah sebutkan alasan sekalipun, hanya sekali dilarang, itu sudah cukup bagi kita untuk meninggalkan larangan tersebut, saudara. Apalagi andai kata ada larangan, Allah sebutkan satu alasan kenapa dilarang, begini, itu sudah menjadi keharusan bagi kita untuk meninggalkan larangan tersebut. Ini Allah yang maha tahu, yang maha menciptakan kita, melarang judi, melarang minuman keras, melarang khamar dengan 10 penekanan. Seolah-olah Allah mau mengatakan kepada kita, saudara, seolah-olah itu yang namanya khamr hambaku, itu yang namanya judi hambaku, itu haram, 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 haram. Mudah-mudahan semua anak cucu kita, keturunan kita dijauhkan dari khamr dan judi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan semangat tahun baru Islam ini, dengan semangat tahun baru Islam 1446 Hijriah, mari kita lihat orang-orang di sekitar kita, introspeksi mulai dari diri kita sendiri. Kalau masih ada yang bersentuhan dengan barang-barang yang Allah Ta'ala begitu haramkan ini, segera tobat, mumpung kita masih ada umur, saudara. Yang masih bersentuhan dengan barang ini, dengan khamar, dengan judi, dengan narkoba, segera bertobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bukan hanya kepada dirinya sendiri, lihat orang-orang di sekitar. Bu, periksa HP anak-anaknya, Bu. Periksa. Enggak ada cerita privasi demi pendidikan. Lihat ada aplikasi apa di HP anaknya. Jangan seolah-olah kelihatannya game, tahu-tahu judi online. Periksa, Bu. Kalau sudah mulai lihat suaminya main game mojok-mojok, hati-hati, Bu. Itu apa tuh? Itu beneran game apa judi online tuh? Hati-hati nggak? Saya bukan bercanda, ini serius. Periksa, jangan ibu-ibu urusan WhatsApp suami aja diperiksa, apalagi dibajak, saudara. Lihat apa, ada aplikasi apa di HP-nya. Saya bukan nyuruh tajassus, saya bukan nyuruh orang untuk memata-matai suaminya, bukan. Tapi kalau udah mulai lihat, ini suami saya kok jadi jarang sholat sekarang ini. Kok sekarang jadi ngelihat HP seolah-olah main game. Lihat tuh beneran game apa judi online, lihat. Kita sedih Pak, luar biasa. Saya mendapatkan laporan dari berbagai tempat, ada santri yang kena, ada ustadz yang kena, bahkan saudara pejabat kena, dari berbagai kalangan, banyak yang kena, banyak yang kegoda. Ini nggak main-main urusan judi online. Itu perputaran keuangannya di Bogor saja, saya dengar data kemarin, di Bogor saja itu perputaran uang judi online lebih dari 1,1 triliun, saudara. Itu di Bogor doang, belum di daerah-daerah lainnya. Ini penyakit masuk ke masyarakat kita. Yuk ibu-ibu lihat anak-anaknya, bapak-bapak periksa anak-anaknya, saudara. Bapak ibu sama-sama saling meriksa, lihat orang-orang sekitar kita. Kalau ada yang kecanduan, kita nasihatin, ayo kita ajak, kita nasihati dengan penuh cinta.
Kita nasihati dengan penuh kasih sayang, dan kita nggak bosan-bosan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, tolong yang tegas. Yang ditangkap bawahnya, di bawah-bawahnya, operator-operatornya bagus, saya dukung. Tapi jangan cuma itu, bandarnya dong ditangkap. Yang mengendalikan triliunan-triliunan itu yang mesti ditangkap. Kalau ditangkap bawahnya 1.000, 2.000, ya mungkin ada pengaruh, tapi nggak selesai. Tapi kalau bandarnya yang di atas ditangkap, selesai itu, saudara. Betul atau tidak? Nggak mungkin uang triliunan begitu nggak kedeteksi ujungnya kemana, nggak mungkin. Bandar narkoba di ujung-ujung hutan aja ketangkep, saudara. Masa yang transaksi triliunan gitu nggak kebaca kemana? Baik narkoba atau judi sama. Saya kadang-kadang lihat kebanyakan di penjara-penjara itu paling kurir, bandar-bandar kecil. Ya mereka salah, mereka dihukum berat, saudara. Mereka salah, mereka harus dihukum, diberikan pelajaran. Mudah-mudahan mereka berubah jadi orang baik dengan dihukum, saudara. Tapi kita pengen bukan cuma mereka, bos-bos yang paling top itu yang mesti dihajar, saudara. Itu yang mesti ditangkap. Itu yang merusak bangsa. Itu yang harus dihukum mati. Takbir. Jelas atau tidak? Faham? Makanya jawab yang kompak. Masyarakat Sidawangi, jawab yang kompak. Masyarakat Cirebon, kira-kira kalau di Cirebon ini ada yang mengedarkan narkoba, rela atau tidak? Kurang kompak, rela atau tidak? Kalau di Cirebon ada yang mau menjual minuman keras, rela atau tidak? Kalau di Cirebon ada yang mau mengembangkan judi, rela atau tidak? Siap lawan narkoba, siap lawan minuman keras, siap lawan judi, siap perang melawan judi, siap perang melawan narkoba. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Ini udah jam berapa nih? Udah malam nih, saudara. Udah mau jam 10. Masih semangat atau tidak? Yakin? Sebentar. Ini ada semut nih. Masya Allah. Asyikoli inna rahmatan nafi ma'allah. Memang dipikir dia doang yang bisa ngomong sama semut, Kiai. Aku juga bisa. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurus salata ala nabi. Alhamdulillah Gupron nggak terkenal di Sidawangi, buktinya yang ketawa dikit, Kiai. Alhamdulillah belum nyebar. Alhamdulillah. Yang keempat, yang terakhir, ini lebih sedikit, jauh lebih sedikit ketimbang yang pertama, kedua dan ketiga. Artinya yang terkena ini nggak banyak, tapi kasihan kalau ada sampai yang terkena ini, saudara, yang sampai ikut-ikutan masalah ini. Yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini, ya, dalam rangka tahun baru Islam, kita harus tinggalkan itu berbagai macam kemaksiat. Maksiat yang keempat yang sekarang mulai ada di media sosial, at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, menyerang nasab orang lain. Perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Ini bukan perkataan saya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara, kata Rasulullah. 4 perkara ini termasuk pekerjaannya jahiliyah. Kaum jahiliyah dulu sebelum Islam datang ini melakukan 4 perkara kebiasaan buruk ini. Nabi sebutkan ini termasuk perbuatannya jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, al-fakhru bil ahsab, membangga-banggakan garis keturunan. Bangga, saya darah biru. Oh, saya cucu Nabi. Saya cucu kiai, saya cucu wali, saya. Orang ngebangga-banggakan nasab itu termasuk perbuatan jahiliyah, saudara. Membangga-banggakan nasab tanpa beramal soleh, tanpa berilmu yang baik, tanpa berakhlak karimah, itu termasuk perbuatan jahiliyah. Makanya saya jadi teringat, ya, saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, ya, orang punya nasab mulia tapi nggak dibarengi dengan ilmu dan amal serta akhlak mulia, itu hanya akan memperberat hisabnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dianjurkan untuk husnudzon kepada orang-orang yang punya nasab mulia. Mereka punya hak. Akan tetapi saudara, bagi orang itu sendiri punya nasab mulia, kakeknya wali soleh, kakeknya orang mulia, tapi dianya nggak mengamalkan dengan amalan yang mulia, akhlaknya nggak mulia, nggak berilmu yang baik, itu hanya akan memperberat hisab dia nanti di hadapan Allah. Na'udzubillah min. Tapi yang kedua, kata Nabi,
Di antara amalan jahiliyah at-ta'nu fil ansab, nyerang nasabnya orang lain. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ya, ithnani finnas huma bihim kufrun. Kata Rasulullah, ada dua hal yang dilakukan di tengah-tengah orang. Dua hal ini, kata Rasulullah, adalah kekufuran di tengah-tengah orang, saudara. Kekufuran, Nabi sebut kufrun, kekufuran. Maksudnya kekufuran di sini bukan menyebabkan murtad, bukan. Ya, sebagian ulama menafsirkan maksudnya kekufuran ai min khisalil kufar, termasuk perbuatannya orang kafir. Maka kalau termasuk perbuatan orang kafir berarti ai minal kabair, termasuk dosa besar. Na'udzubillah min. Apa saja dua perbuatan tersebut? Di antaranya kata Nabi an-niyaha 'alal mayyit, meratap di depan mayit. Nah, ini orang-orang perempuan hati-hati. Kalau ada keluarga orang yang kita cintai yang meninggal, nangis wajar. Yang namanya sedih manusiawi, Bu. Ada orang yang kita cintai meninggal dunia, kira-kira netes air mata wajar atau tidak? Wajar. Rasulullah SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, Nabi neteskan air mata. Man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya kasih sayang dalam hatinya nggak akan dikasih sayangi oleh Allah Ta'ala. Yang namanya meneteskan air mata karena orang yang dicintai meninggal dunia itu sesuatu yang wajar. Tapi meratap-ratap nggak boleh. Oh, sampai teriak-teriak, wah, sampai teriak-teriak, apalagi sampai syakul juyub, kalau orang jahiliyah dulu, merobek-robek pakaian, sampai latmul wujuh, sampai menampar-nampar muka, ya, kelewatan, nggak terima dengan ketetapan Allah, meratap-ratap sampai merintih-rintih, yang kelewatan, teriak-teriak, itu dilarang. Kata Nabi itu termasuk perbuatan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nangis, sedih wajar, mungkin awal-awal ngegerung masih wajar, manusiawi. Tapi jangan sampai menunjukkan kita nggak terima dengan ketetapannya Allah Subhanahu. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah. Kapanpun Allah mau ambil, Allah boleh nggak mau ambil? Boleh. Kita jangan lupa diri. Kita ini suami kita bukan milik kita, anak-anak kita bukan milik kita, semuanya dari Allah. Lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Maka an-niyaha 'alal mayyit, yang meratap-ratap yang kelewatan ketika meninggalnya seorang mayit itu termasuk dosa besar. Nah, dan yang kedua, at-ta'nu fil ansab, kata Nabi, termasuk perbuatan kufar adalah menyerang nasab orang lain. Kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya Taisir, Al-Imam Munawi mengatakan maksudnya apa? Adalah al-qadah fi fi nasabin thabata bi dhahiri syara'. Ya, nasab yang secara zahiru syariat udah sah, menurut ulama udah sah, menurut ilmu fikih udah sah, secara zahiru syariat ya emang dia anaknya dia keturunannya dia, secara zahiru syariat udah selesai, itu udah final. Tahu-tahu dibilang oh bukan, dita'an. Itu kata Nabi, ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk amalnya kufar. Bahkan Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir ngasih contoh, ya, misalkan ada orang keturunannya fulan, udah sepakat tuh ulama-ulama semuanya menyatakan iya. Tahu-tahu ada orang datang menyatakan oh itu bukan. Apa kata Rasulullah? Ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk min amalil kufar, min khisalil kufar. Nah, makanya belakangan ini lagi rame ada satu orang, ya saya sebutlah nasabnya Ba'alawi, sada ala para habaib. Ya, ada orang yang rame gembar-gembor. Ya, saya bicara ini bukan untuk bela diri, lah. Buat apa saudara? Kita para sada ala Ba'alawi nggak butuh pengakuan dari dia, karena pengakuan itu datangnya udah dari para ulama-ulama besar. Semenjak ratusan tahun yang lalu udah selesai, saudara. Tapi kita kesian kalau sampai ini dilempar ke orang awam yang nggak ngerti ikut-ikutan, akhirnya jatuh dalam dosa at-ta'nu fil ansab. Na'udzubillah min dalik, saudara. Itu nasab secara zahiru syariah. Dari dulu udah diakui oleh para ulama. Al-Imamul Janadi udah ngakui, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal ngakui, Al-Yafi'i ngakui, saudara. Kemudian Al-Imam Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqtul Fakhir ngakui, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, Al-Khatib Abdurrahman Al-Khatib mengakui, saudara. Kemudian juga Al-Imam As-Sakhawi, ulama-ulama besar, Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Syarqawi, Al-Imam Bakri Syata' pengarang I'anatul Talibin, Murtada Zabidi pengarang syarah daripada Ihya Ulumuddin, juga Asy-Syarji Az-Zabidi pengarang Tajrid Sharih Mukhtasar Sahih Bukhari. Saya ngumpulkan Pak Bu, itu pengakuan tentang nasab Ba'alawi atau pengakuan terhadap status mereka sebagai sadah, sebagai asyraf, sebagai husaini, itu saya ngumpulkan nggak kurang dari 100 referensi dari luar Ba'alawi. Itu ulama-ulama besar dari dulu, saudara, nggak ada masalah. Tahu-tahu setelah 1000 tahun Ba'alawi, saudara, datang ada satu orang
Mengaku apa? Oh, ini Ubaidillah bukan anaknya Ahmad, berarti Ba'alawi bukan cucunya Nabi, saudara. Makoli. Ya jelas ya saudara. Terus apa dia katakan? Walaupun seluruh dunia mengatakan Ba'alawi adalah cucu Nabi, saya tidak akan mengatakan demikian, saudara. Wah, siapa yang butuh pengakuan lo? Jelas atau tidak? Faham? Saya tantang siapapun yang ingin melawan saya, debat 3 hari 3 malam, saya ladenin tantangannya. Saya datang ke Banten, saudara, saat itu. Begitu saya datang ke Banten, orangnya kabur. Unyil. Jelas atau tidak? Hati-hati saudara, hati-hati, jangan main-main. Ini urusan ta'an fi nasab. Rasulullah ancam urusan ta'an fi nasab. Saya nggak peduli saudara. Bagi saya tadi, nasab tanpa ilmu dan amal mulia hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bela diri lah. Hasya wa kalla. Pengakuan datang daripada ulama. Yang nggak ngakuin cuma iman. Menurut standarnya ulama sah. Menurut standar ilmu nasab sah. Bahkan menurut Nabhani, gurunya Ki Hasyim Asy'ari, itu mengatakan as-sahhu ahlul baiti nasaban. Ahlul bait yang paling nasabnya paling sah. Itu menurut ulama. Menurut standarnya ulama sah. Menurut standar syariat sah, menurut standar nasab sah. Yang nggak sah menurut standar iman sabodo teing, nggak ada urusan saudara. Tapi yang saya pikirkan, jangan sampai umat ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Orang awam nggak ngerti, ikut-ikutan dosa ta'an fin nasab, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga yang kita perlu khawatirkan apa? Ini ada agenda adu domba, saudara. Ada agenda adu domba. Ini judi makin merajalela di mana-mana, minuman keras merajalela di mana-mana, narkoba merajalela. Korupsi banyak, saudara. Rakyat banyak makin susah, pengangguran makin banyak, saudara. Kok tahu-tahu malah ngeributkan ini? Habaib dan kiai yang dari dulu berdampingan, yang dari dulu bergandengan, saudara, saling menghormati, saling takzim satu sama lain, tahu-tahu sekarang dibenturkan, diadu domba dengan narasi-narasi rasis. Di mana Bhinneka Tunggal Ikanya, saudara? Di mana persatuan Indonesianya, saudara? Ini yang mengadu domba ini tujuannya supaya apa? Supaya habaib kiai ribut. Kalau habaib sama kiai udah ribut, udah lupa, nggak bicara lagi soal korupsi, nggak bicara lagi soal kedoliman, nggak bicara lagi soal narkoba, nggak bicara lagi soal judi, nggak bicara lagi soal minuman keras, nggak peduli lagi umat sholat apa enggak, saudara. Siapa yang menang? Setan yang menang ujung-ujungnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka jawab yang kompak semuanya. Kira-kira kalau habaib kiai diadu domba, terima atau tidak? Jawab yang kompak. Kiai habaib diadu domba, terima atau tidak? Kiai habaib dibentur-benturkan, terima atau tidak? Kalau ada yang mau menghancurkan kita dengan politik belah bambu, maka kita lawan dengan politik sambung bambu. Setuju? Setuju? Kalau ada yang mau mengacak-acak umat dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi, saudara. Setuju? Kalau ada yang mau ngadu domba kita, yang ngacak-ngacak kita dengan politik perpecahan, maka kita lawan dengan politik persatuan, saudara. Setuju? Setuju? Masyarakat Cirebon jawab semuanya, siap bersatu, siap bersatu, siap berada di barisan para kiai, siap berada di barisan para ajangan, siap berada di barisan para habaib, siap berada di barisan para ulama, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Semua Cirebon angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Masya Allah, ini baru pulang haji naik darah saya gara-gara mamak gupron sini. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan. Jadi dengan semangat tahun baru Islam ini, kita tinggalkan sama-sama maksiat, kita sama-sama melakukan ketaatan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, ya sebelum nanti kita baca zikrul jalalah, kita sama-sama bacakan Fatihah. Kami sebagai santri-santri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, saya alumni Dalwa, Buya Yahya alumni Dalwa, Habib Quraisy alumni Dalwa, Habib Mikdad alumni Dalwa, saudara, ya Habib Hasan Al-Jufri guru kami alumni Dalwa, Darul Lughah wa Da'wah. Kemarin kami semua berduka karena kami baru ditinggalkan ibunda kami Al-Hubabah Al-Waliyah As-Salihah Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan. Beliau perempuan solehah, ibu-ibu sekalian. Ya, ini perempuan yang udah langka di akhir zaman. Beliau istri dari Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun,
pendiri Pondok Pesantren Darul Ghohada Waraci Bangil. Ya Buya Yahya, Habib Qures, Habib Hasan Jufri, Habib Migdad, saya nih alumni-alumninya semua. Saudara, pendiri pesantren Habib Hasan Baharun. Istrinya nih Hubabah Khadijah baru meninggal dunia. Hubabah Khadijah ini perempuan soleha, Bu. Ya, dari balik sampai meninggal umur 76 atau 77 gitu. Dari balik sampai meninggal tidak pernah ketinggalan tahajud. Setiap malam bangun jam 2 dari balik. Bangun jam 2, tahajud, baca Quran sampai subuh berjamaah, lanjut zikir, lanjut baca Quran lagi, ibadah sampai jam 8 pagi setiap hari. Apapun keadaannya, dimanapun, mau sehat mau sakit, istiqomahnya nggak ditinggalkan, saudara. Setiap hari. Itu belum zikir-zikir di waktu yang lain ya, itu baru dari waktu tahajud sampai jam 8-nya. 3 hari sekali, Bu, khatam Al-Quran. Bu, ada di sini yang begitu? Banyak, mudah-mudahan insya Allah. 3 hari sekali khatam Al-Quran, ini udah langka yang seperti ini, saudara. Beliau, ini yang lebih hebat lagi deh. 27 tahun mendampingi suaminya, itu guru kami Habib Segaf sampai sumpah. 27 tahun mendampingi suaminya, tidak pernah sekalipun membantah suaminya, saudara. 27 tahun. Bu, Pak, ada di sini 27 tahun yang nggak bantah suami? 27 menit ada, Bu, ya. Tapi insya Allah di sini istri-istri solehah semua. 27 tahun tidak pernah berantem sama suami, saudara. Suaminya orang soleh juga, Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Hartanya semua dihabisi buat bangun pesantren. Dapat warisan dari orang tuanya zaman tahun 80-an, warisan 8 juta. Tahun 80-an 8 juta itu besar sekali. Itu langsung nggak pakai banyak ngomong dikasih ke suaminya untuk bangun pesantren. Sekarang di Dalwa santri yang netep saja nggak kurang dari 15.000 santri yang netep, belum alumni. Iya, sampai emasnya itu semua dijual buat nutupi utang pesantren. Sampai waktu mau ketemu mertuanya tuh karena takut ditanya emasnya di mana, sampai pakai gelang imitasi, saudara. Emasnya dijual untuk bantu pesantren. Habis semua hartanya, saudara, dipakai buat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini hataman 7 hari, tahlil 7 hari. Saya lihat tadi yang hadir, Masya Allah, nggak kurang dari 20.000 orang yang hadir, saudara. Tahlil, tiap hari tahlilnya lautan manusia. Perempuan solehah. Maka mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya insya Allah. Hubabah Khadijah yang disebut Khadijah tu zamaniha, ya, sebagai Khadijah zamannya. Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hindwan radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka kita bacakan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yu'id alaina min barakatiha wa asrariha wa anwariha fid din wal akhirah. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan keberkahan beliau dan keberkahan Sayyidina Khadijatul Kubra, mudah-mudahan perempuan-perempuan di sini jadi perempuan-perempuan salehah. Anak-anak perempuan kita jadi anak-anak perempuan salehah. Semuanya perempuan di sini jadi perempuan-perempuan ahli surga. Begitu juga yang laki-laki di sini jadi laki-laki ahli surga semuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Dan kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita jamaah Al-Baha yang sakit. Ada Ibu Hajah Komariah, kemudian juga Syarifah Fadilah binti Abdurrahman binti Umar binti Ahmad Al-Attas, dan Ibu Nurul Fauziah, adik dari Haji Alfan yang sedang sakit, dan anaknya Amar, dan semua yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Rabbin nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifauka ishfi shifaan taman ajilan la yughadiru saqaman wala alama bijahi tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha wa darwaha la hadhihi niyyah wa lakum walid Abdurrahman al-Attas wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم